Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Islamia, NIM 1802361201024, kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian biaya relevan dan konsep dasar dalam pengambilan keputusan. Biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang terjadi pada masa mendatang dalam berbagai alternatif pengambilan keputusan manajemen. Biaya relevan merupakan faktor biaya yang dipengaruhi oleh pengambilan keputusan pada manajemen yang menyusun anggaran, perencanaan laba, dan pengendalian kegiatan pada program jangka pendek dan jangka panjang. Menurut Mulyadi, tahun 2001, biaya masa yang akan datang yang diperkirakan akan berbeda atau terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan pemilihan di antara berbagai macam alternatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep biaya relevan. Yang pertama yaitu differential cost, yaitu biaya yang ditetapkan berbeda pada masing-masing pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu traceable cost, yaitu biaya yang dapat dilacak pada produk, pesanan, departemen atau divisi tertentu dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu opportunity cost, yaitu penghematan biaya yang dikorbankan kepada alternatif tertentu. Yang keempat yaitu incremental cost, yaitu biaya-biaya yang ditambahkan atau tidak berpengaruh dari pelaksanaan suatu proyek. Selanjutnya yaitu menerima atau menolak pesanan penjualan khusus, merupakan suatu kondisi di mana perusahaan dapat memutuskan untuk menerima atau menolak sebuah pesanan yang memberi harga di bawah standar harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Pengambilan keputusan untuk menolak atau menerima pesanan khusus tersebut tetap melalui pertimbangan keterlibatan biaya dalam proses produksi dan keuntungan yang bisa diperoleh oleh perusahaan. Baiklah, di sini contoh kita bisa melihat dalam tabel, yaitu perhitungan rugi laba perusahaan yang setiap bulan memproduksi reguler genteng sebanyak 1000 buah adalah sebagai berikut. Keterangan hasil penjualan yaitu 1000, biaya produksi variabel 1000 dikali 1000 tetap 100.000, jumlahnya yaitu 700.000, laba kotor 300.000, biaya usaha 50.000, laba bersih yaitu 250.000. Nah, setiap bulan perusahaan membuat genteng reguler 100 buah dan setiap bulan mendapatkan laba sebesar 250.000. Sebaiknya ada pesanan khusus sebanyak 300 genteng dengan harga khusus yaitu Rp900 per genteng. Pesanan khusus tersebut diambil atau tidak dengan perhitungan sebagai berikut. Tanpa pesanan khusus, hasil pendapatan 1000 dikali 1000 tanpa pesanan khusus 1 juta. 1000 dikali 1000 300 dikali 1000 dengan pesanan khusus yaitu 1.270.000, perbedaan 270.000. Nah, biaya produksi variabel yaitu 1000 dikali 600 dan tanpa pesanan khusus yaitu Rp600.
1.300 dikali 600 dengan pesanan khusus yaitu 780.000. Perbedaan yaitu 180.000. Hasil pendapatan margin kontribusi tanpa pesanan khusus yaitu 400.000 dengan pesanan khusus 490.000. Perbedaan yaitu 90.000. Dengan adanya tambahan khusus sebanyak 300 genteng dengan harga Rp900.000, PT Andalas akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp490.000. Jika tidak menerima pesanan khusus hanya mendapat laba Rp400.000. Mendapatkan pesanan khusus lebih menguntungkan karena PT Andalas tidak lagi membayar biaya tetap jika mendapat pesanan dengan harga khusus. Nah, yang kedua yaitu meneruskan atau menutup sementara suatu produk. Nah, dalam perusahaan yang mempunyai berbagai jenis produk dan kadangkala dari beberapa produk yang dibuka ini ada yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Dalam kasus suatu departemen mengalami kerugian secara terus-menerus, maka pihak manajemen harus mempertimbangkan pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Sebuah departemen store memiliki 3 departemen utama yaitu Departemen Makanan, Departemen Kelontong, dan Departemen Obat-obatan. Berikut bisa kita lihat taksiran perhitungan rugi laba untuk setiap departemen. Makanan hasil penjualan yaitu 5 juta, kelontong yaitu 4 juta, obat-obatan yaitu 500.000. Maka jumlahnya yaitu 9.500.000. Yang kedua yaitu biaya variabel. Makanan 4 juta, kelontong 2.800.000, obat-obatan 300.000 dan jumlahnya yaitu 7.100.000. Nah, jika biaya kesempatan lebih besar daripada biaya terhindarkan apabila perusahaan meniadakan departemen makanan, maka sebaiknya perusahaan meneruskan departemen tersebut. Yang kedua yaitu sebaliknya, jika biaya kesempatan lebih kecil daripada biaya terhindarkan apabila perusahaan meniadakan departemen makanan, maka sebaiknya perusahaan memutuskan untuk meniadakan departemen tersebut. Yang ketiga yaitu biaya terhindarkan sering pula disebut sebagai penghemat biaya tambahan. Yang keempat yaitu jika dengan meniadakan departemen makanan, perusahaan bermaksud menambah departemen baru yaitu departemen kosmetik. Yang kelima yaitu perusahaan harus menganalisis pendapatan diferensial dan biaya diferensial antara tetap meneruskan atau menambah departemen kosmetik. Yang terakhir yaitu data departemen kosmetik. Taksiran hasil penjualan 3 juta rupiah, biaya variabel 2.100.000 dan biaya tetap tambahan 350.000. Nah, di sini dalam kolom kita bisa melihat alternatif meneruskan departemen makanan. Hasil penjualan 9.500.000, biaya variabel yaitu 7.100.000, jumlah 8.425, laba sebelum biaya tak terhindarkan yaitu 1.075.000. Nah, alternatif meneruskan departemen kelontong, hasil penjualan yaitu 7.500.000, biaya variabel yaitu 5.200.000, biaya tetap terhindarkan yaitu 925.000, jumlahnya yaitu 6.125.000. Nah, laba sebelum biaya tak terhindarkan yaitu 1.375.000. Adapun alternatif meneruskan departemen obat, hasil penjualannya yaitu 2 juta, biaya variabel yaitu 1.900.000, biaya tetap terhindarkan yaitu 400.000, jumlahnya yaitu 2.300.000,
laba sebelum biaya tak terhindarkan yaitu 300.000. Manajemen memiliki alternatif 2 karena biaya kesempatan jika alternatif 2 dipilih adalah 2 juta lebih kecil dibandingkan dengan biaya dapat dihindarkan 2.300.000. Selanjutnya, jika memilih alternatif 1, laba yang diperoleh 175.000 sampai 1.175.000 sampai 900.000 lebih kecil dibandingkan jika alternatif 2 yang dipilih 475.000 sampai 1.375.000 sampai 900.000. Kesimpulannya, peniadaan Departemen Makanan dapat dibenarkan jika departemen tersebut diganti dengan Departemen Kosmetik. Nah, yang ketiga yaitu menyewakan atau menjual aktiva yang menganggur. Jika suatu perusahaan mempunyai aktiva tetap, maka akan mempunyai dua alternatif untuk menyewakan atau menjual aktiva tetap tersebut yang sudah tidak digunakan oleh perusahaan. Akuntansi manajemen akan melakukan perhitungan dari dua alternatif tersebut, manakah yang paling menguntungkan dari sisi keuangan. Nah, contohnya, PT Takjil mempunyai mesin lama dengan harga perolehan 5 juta dan nilai sisa 1.600.000. Biaya penyusutan 2.600.000. Mesin tersebut direncanakan akan disewakan dengan biaya sewa 3.500.000. Untuk bisa disewakan, sebaiknya mesin tersebut harus direparasi terlebih dahulu dengan biaya 800.000. Selain itu, PT Takjil juga mempunyai alternatif untuk menjual mesin lama tersebut seharga 3 juta. Biaya komisi untuk perantara 220.000 dari dua alternatif di atas. Sebaiknya kapan PT Takjil menyewakan atau menjual mesin lama tersebut? Nah, analisis yang dibuat oleh perusahaan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Disewakan, pendapatan sewa atau penjualan disewakan yaitu 3.500.000, dijual 3 juta. Nah, perbedaannya yaitu 500.000. Kemudian biaya reparasi disewakan 800.000, dijual 220.000, perbedaannya 580.000. Nah, pendapatan bersih disewakan yaitu 2.700.000, dijual 2.780.000, perbedaannya adalah 80.000. PT Takjil sebaiknya menjual mesin lama saja karena lebih menguntungkan sebesar 80.000 dibandingkan jika mesin lama tersebut harus disewakan. Nilai buku mesin 2.600.000 yaitu 5 juta dikurang 3.400.000 tidak perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tersebut karena nilai buku mesin merupakan biaya yang tenggelam. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.